kayak untuk hadir dan ikut aktif juga dalam sesi book sharing setiap minggunya. Semoga kegiatan ini terus menjadi ruang untuk saling belajar, untuk bertukar insight, dan mendapatkan sudut pandang baru yang bisa diterapkan baik dalam pekerjaan maupun pengembangan diri sehari-hari. Nah, pada sesi hari ini kita akan mendapatkan sharing dari CTO kita, Kang Rizky, yang akan membawakan buku pertama Langgar Semua Aturan atau First Break All the Rules, What the World's Greatest Manager Do Differently, karya Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman. Semoga dari pembahasan hari ini kita bisa mendapatkan banyak insight baru, khususnya mengenai pola pikir dan pendekatan para manajer hebat dan membangun tim yang meningkatkan performa pekerjaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sharing hari ini. Saya silakan, Kang Rizky bisa langsung di-share screen aja, Kang. Bisa tolong dibantu share screen. Oke, baik. Oke, sambil nunggu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya book sharing kebetulan lagi di lapangan bareng sama ada Waspa, ada Yuda nih kelihatan. Dan udah lama nggak visit ke site begitu ya. Kebetulan site-nya dekat sama rumah, jadi sekalian bantu ngawal lah di awal. Oke, baik. Kita langsung masuk ke agenda book sharing. Jadi buku ini tuh, bukunya ini nih. Mana dia buku? Nah, ini bukunya nih. Oh, saya setting gambarnya. Oke. Ini buku yang saya pinjem sebetulnya dari Pak Adi di awal join ke Bima Sakti. Jadi dulu tuh, sorry, suara saya clear nggak, Mel? Aman, Kang, clear. Aman ya? Oke. Jadi dulu di awal-awal join ke Bima Sakti itu punya satu mini perpustakaan gitu, yang isinya buku-buku yang bisa dibaca sama teman-teman karyawan. Nah, salah satunya yang saya pinjem ini sampai sekarang belum saya kembaliin karena ini bahkan belum selesai sebetulnya membacanya. Cuma dengan teknologi seperti yang disampaikan Pak Adi sebelumnya, bahwa sekarang teknologi AI sudah semakin memudahkan kita gitu. Jadi slide presentasi yang saya tampilkan ini adalah hasil juga dari notebook LM gitu ya, yang saya masukkan beberapa summary yang mau saya bahas hari ini terhadap buku ini. Saya masukkan juga foto covernya, terus saya minta dia buatkan slide presentasinya. Nah, oke. Nah, buku ini diawali dengan satu cover yang sangat provokatif gitu ya, dengar ya. Jadi langgar semua aturan. First break the rules gitu kan, kalau di buku aslinya kan. Ini sudah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ditulis atau di karya ini adalah ditulis oleh Marcus Buckingham sama Kurt Kaufman. Nah, di slide selanjutnya itu menjelaskan bahwa buku ini, silahkan di next. Nah, buku ini tuh bukan ditulis atas asumsi si penulis, tapi buku ini tuh adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Gallup Organization. Jadi Gallup Organization itu kayak satu organisasi di Amerika gitu ya, yang target turun itu. Jadi satu organisasi yang memang tugasnya itu memberikan data gitu, kayak dia riset data dan gitulah gitu. Nah, ini tuh hasil interview mereka terhadap 80.000 manajer di kurang lebih di 400 perusahaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, satu statement di dalam buku ini yang menarik buat saya itu. Jadi ada satu statement bahwa
orang atau karyawan itu bahkan dari perusahaan nggak bisa, dan perusahaan itu perusahaannya ini isinya tentang hal-hal yang dilakukan para kita dia kurang lebih di 400.000 manajer hebat begitu loh, atau manajer biasa aja sama the great manager gitu di dalam buku ini gitu. Jadi katanya orang-orang yang resign dari perusahaan itu bukan karena perusahaannya kebanyakan. Nah, sorry ya karena di lapangan nih aku nih. Bukan karena perusahaannya, tapi karena manajernya katanya gitu. Nah, si manajer ini yang biasanya atau leadernya ini atau pemimpinnya ini yang biasanya membuat lingkungan kerja itu jadi kurang sehat gitu. Oke, next. Nah, tadi kembali ke satu narasi di dalam cover bukunya yang sangat provokatif gitu. Langgar semua aturan gitu. Oh, berarti perusahaan itu lebih baik dilanggar begitu ya. Nah, ternyata bukan ke sana maksudnya. Bukan tujuan utamanya itu, yang paling pentingnya itu adalah bukan kita diajarkan untuk melanggar melanggar aturan gitu. Cuma kita membagi menjadi dua kelompok gitu. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang leader atau manajer yang konvensional gitu. Ada juga the great manager tadi gitu. Ada di leader yang hebat begitu. Ini dibagi menjadi dua tabel. Kalau yang konvensional itu biasanya mengelola semua karyawannya atau semua orang di dalam organisasinya itu sama rata. Berarti kalau kayak gitu berarti si SOP itu nggak berlaku dong. Nah, nanti di belakang disampaikan. Karena kan kalau SOP itu kita menstandarisasikan semuanya itu menjadi satu standar yang sama gitu kan. Dengan tujuannya kalau di sini sampaikan agar adil katanya. Padahal si manajer-manajer hebat ini mereka itu melid satu organisasi atau melid suatu organisasi kelompok gitu ya, atau bawahannya gitu. Si leader ini itu melid satu bawahannya dengan pendekatan individual, karena memang orang-orang itu nggak sama katanya gitu ya secara sifat. Terus kalau yang konvensional selanjutnya fokusnya itu memperbaiki kelemahan katanya. Nah, ini tuh syarat atau dekat banget dengan reward and punishment gitu kan. Reward and punishment. Jadi kita itu menilai kelebihan karyawan, juga menilai kelemahan karyawan. Itu yang bagus, yang memiliki kelebihan diberikan reward, yang memiliki kelemahan, kekurangan diberikan punishment gitu. Nah, si great manager ini ternyata dia itu bisa fokus memaksimalkan si talenta si karyawannya itu sendiri gitu. Jadi dia bisa tahu orang ini tuh kehebatannya tuh ini loh gitu. Nah, gitu ya. Nah, di yang konvensional juga, di leader konvensional itu mereka tuh terlalu dalam mengurusi hal-hal yang kecil gitu, step-step kecil gitu, atau bisa bahasa bahasa kerennya gitu lah, kayak micromanage begitu. Jadi terlalu banyak masuk ke dalam hal-hal detail. Nah, kalau si the great manager itu, dia itu akan menentukan goalnya, menentukan hasil akhirnya, dan bagaimana caranya mencapai goal tersebut. Dia berikan satu kebebasan. Kalau di sini masih dalam bahasa dia berikan satu kebebasan untuk bisa mencapai target tersebut. Terus yang selanjutnya, yang tadi leader biasa aja atau konvensional itu. Nah, biasanya orang-orang ini tuh nggak bisa memisahkan atau mendefinisikan si orang yang tepat terhadap posisi yang tepat. Jadi kadang memaksakan orang-orang yang memang tidak tempat pada posisinya itu ya
diposisikan di tempat itu begitu. Dia tidak mengetahui si talenta orang yang di dalamnya ini sebetulnya hebatnya tuh di bagian yang mana gitu kan. Nah, di great manager nih dia bisa mengklasifikasikan orang atau membagi si karyawannya ini atau bawahannya ini yang secara talenta itu tepat dengan posisi di mana dia bekerja begitu. Nah, ini ada dua perbedaan, si leader yang konvensional dan yang leader yang tadi atau manajer hebat atau the great manager di dalam buku ini gitu ya. Oke, boleh lanjut. Talenta si karyawannya, bisa memposisikan si karyawan sesuai dengan talentanya, sifatnya dan lain-lain. Nah, ada satu pemahaman mendasar di dalam satu organisasi. Hal tersebut itu bisa kita filter, katanya. Bisa kita filter dari awal kita melakukan proses rekrutmen. Jadi kalau di dalam slide ini tuh statementnya adalah kesalahan rekrutmen terbesar itu menganggap semua orang itu bisa di training gitu. Makanya kan kita ada program training gitu kan. Kita ada banyak ya informasi-informasi yang sempat teman-teman POD bagikan gitu ya. Ada itu namanya modul gitu, modul belajar, mau itu dalam bentuk PDF, mau itu dalam bentuk video, ada SOP dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan harapan kita teman-teman yang ada di dalam organisasi ini bisa belajar dan bisa dilatih begitu. Nah, padahal memfilter yang tadi bisa memposisikan orang terhadap talenta yang tepat di posisi yang tepat itu bisa dilakukan di proses awal rekrutmen karyawan. Jadi kita bisa membagi orang yang memiliki skill dengan orang yang bertalenta terhadap skill tersebut di posisi yang baik. Nah, kalau di sini kan statement diwarnain merah tuh ya. Tugas utama seorang leader adalah merekrut berdasarkan talenta, bukan sekedar melihat pengalaman yang di atas kertas gitu, CV-nya mentereng misalkan, terus pengalaman kerjanya udah di mana-mana, experience-nya keren dan lain-lain gitu kan. Itu kan hanya satu data di atas kertas gitu. Cuma kita perlu gali talenta ke dalam yang lebih dalam gitu. Nah, biasanya talenta ini bisa digali dalam proses tes psikotes gitu ya. Psikotes, terus ada kalau yang terbaru-baru ini yang kita tahu kan ada talent DNA gitu ya. Kita mengetahui talent-talentnya si orang-orang tersebut gitu. Itu digali. Nah, sehingga si leader ini atau dalam hal ini mungkin kita bicara dalam organisasi, si HR ini bisa mengetahui talenta orang tersebut itu lebih untuk posisi ini tuh cocok apa enggak begitu. Oke, next. Oh, ini langsung ke sini ya. Oke, saya mau bahas sedikit dulu terkait yang tadi yang sebelumnya, yang terkait talenta dan skill. Bisa kembali sedikit. Nah, mungkin ada beberapa contoh nyata gitu ya perbedaan skill dan talenta. Nah, contoh misalkan ada di posisi posisi relation account management yang dia tugasnya itu berrelasi dengan customer, berrelasi dengan klien gitu kan ya. Kan secara skill itu seharusnya dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus gitu kan. Public speaking yang bagus secara skill. Terus dia mampu memahami produknya kita, atau misalkan memahami kekuatan perusahaan gitu kan, secara skill kan begitu ya. Tutur-tutur bahasanya yang sopan, yang baik dan lain-lain. Terus bisa menarik minat si klien, customer dan lain-lain gitu. Nah, itu skill. Nah, ternyata ada talenta-talenta yang sebetulnya bisa digali terhadap posisi tersebut. Contoh, ternyata talenta orang ini tuh harus orang-orang yang memiliki talenta, yang memiliki empati yang besar contohnya gitu. Itu kan satu talenta ya, satu empati terhadap seseorang gitu.
Jadi dia tuh bisa peka terhadap kalau customer kita atau klien kita itu mengalami kekecewaan terhadap kinerja perusahaan misalnya gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang memiliki empati tinggi secara talenta gitu ya, yang bisa peka terhadap itu. Maka selain skill, maka talenta ini tuh juga dibutuhkan di posisi itu. Terus ada contoh lagi misalkan apa, pekerjaan-pekerjaan administrasi lah gitu kan, RPM, AM, admin misalkan gitu ya, yang secara administrasi itu harus secara skill gitu ya, harus memiliki skill administrasi yang baik, Microsoft Excel misalkan, atau tools-tools yang lain secara skill gitu ya. Bisa bikin report. Kalau misalkan kita bicara di akuntansi, accounting gitu ya, bisa bikin laporan keuangan dan lain, itu kan skill gitu ya. Nah, kadang talenta yang harus muncul terhadap orang-orang ini adalah kita harus bisa cari orang-orang yang memiliki talenta yang detail, teliti misalkan gitu ya. Jadi dia tuh bisa melihat hal-hal yang secara talenta tuh terhadap hal-hal yang detail gitu. Ada kesalahan sedikit, ada kesalahan apa. Teman-teman dokumen kontrol misalkan, kita tuh harus juga filter teman-teman dokumen kontrol ini memilih orang-orang yang memiliki ketelitian yang secara alami gitu, secara di alam bawah sadar. Kalau talent DNA itu bilangnya top 10 talentnya itu adalah yang memiliki ketelitian misalkan gitu ya. Nah secara tidak langsung skillnya tadi akan kebus gitu, akan terdorong untuk menjadi lebih baik, detail terhadap melihat dokumen-dokumen yang tidak salah nomor PO, tidak salah tanggal, tidak salah apa banyak. Nah itu salah satu perbedaan skill dan talenta gitu ya. Boleh di next. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal tadi bahwa si great leader ini itu tuh fleksibel terhadap proses. Nah, ini tuh kok jadi kayak jadi kayak kontradiksi atau ada perbedaan arah dengan program yang kita sedang jalankan sekarang. Kita sedang menjalankan SOP, bahkan kita menjalankan KPI dan OKR begitu ya, yang secara proses dinilai begitu. Nah, kenapa kok ini di great leader atau dalam buku ini tuh kita carinya hasil akhir aja, si proses mah terserah lah gitu. Ini kan akan berbeda. Nah, perbedaan buku ini terhadap apa yang terjadi di Bima Sakti tadi, kita itu melewatkan satu proses rekrutmen untuk memfilter orang-orang yang memiliki skill dan talenta yang cocok. Nah, kita melewatkan hal itu, kita men-skip hal itu. Jadi kita langsung ke arah yang si buku ini sampaikan gitu kan. Tapi kita lupa untuk memfilter itu lebih awal. Nah, akhirnya mau nggak mau proses konvensional itu perlu kita jalankan juga. Nah, kalau di buku ini disampaikan bahwa si great manager ini tuh dia mampu menentukan hasil akhir, goal begitu ya, dengan standar-standar yang dia inginkan. Contoh misalkan saya pengen implementasi di lapangan itu 95% no punch list misalkan. Dia punya target itu 95% no punch list. Nah, di prosesnya itu, di proses untuk menyampaikan, contoh kan kalau misalkan kita bicara implementasi tanpa punch list itu berarti tanggung jawabnya teman-teman project controller. Di bawahnya ada pengawas lapangan, di bawahnya ada planning begitu, survei desain dan permit dan lain-lain. Nah, kita tentukan satu standar goal akhir, tapi kita berikan fleksibilitas terhadap prosesnya. Saya cuma pengen ketika nanti ATP itu tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang punch list major misalkan gitu. Ada tiang miring, ada apa dan lain-lain gitu. Nah, dalam prosesnya si grid manager ini memberikan keleluasaan, silahkan orang-orang yang bertanggung jawab di dalam proses itu berkembang. Silahkan orang-orang yang di dalam proses itu tuh memiliki satu pemikiran atau memiliki satu proses yang berkembang gitu. Jadi ada otaknya tuh berkembang gitu. Ada satu contoh hal kecil bahwa proses itu
satu proses itu bisa fleksibel gitu. Kan tidak ada di dalam peraturan perusahaan bagaimana caranya ngangkut tiang ke dalam mobil misalkan gitu kan. Tidak ada di dalam peraturan perusahaan bagaimana caranya ngegulung kabel supaya cepat misalkan gitu kan ya. Nah, proses-proses detil itu diberikan kebebasan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawab itu, pekerjaan itu gitu. Cuma ketika si grade manager ini sudah menentukan hasil akhir, dia memiliki beberapa standar. Contoh misalkan kalau di dalam slide ini kan ada kualitas kerjanya yang bagus, kedisiplinan, terus tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, bahwa ini adalah tanggung jawab saya gitu kan, akuntabilitas gitu kan, bahwa ini tuh punya saya gitu kan. Terus ada komitmen. Nah, standar itu ditentukan di akhir, otomatis selama prosesnya si standar ini tuh sudah pernah dia latih, sudah pernah dia sampaikan, atau bahkan sudah memilih orang yang cocok yang memiliki standar akhir yang dia inginkan. Tadi ya, ada bisa di training, bisa diberi pelatihan gitu, tapi harus digarisbawahi tidak semua orang ya, bukan semua orang, tidak semua orang itu bisa untuk dilatih. Berarti kita filternya dari mana? Dari memilih orang di posisi yang tepat sesuai dengan talent yang tepat gitu. Sehingga si leader ini, si manajer ini atau si pemimpin ini bisa menentukan hasil akhir yang sesuai standar dia, walaupun si SOP itu tidak menjadi satu patokan baku gitu. Silakan prosesnya kalian atur aja sendiri. Nah, tapi dua hal ini harus dilakukan. Memilih orang yang tepat terhadap talenta dan skillnya, atau memang ya sudah orang yang ada sekarang ini harus dipaksakan menggunakan SOP gitu. Gitu ya. Oke. Ini yang terhadap hasil akhir. Silakan di next. Oke, ini adalah ini adalah satu proses yang dilakukan oleh Gallup Organization itu untuk dia menjembatani satu satu filosofi atau satu culture di dalam perusahaan, satu budaya kerja di dalam perusahaan itu tuh bisa di eksekusi gitu. Jadi tidak hanya kayak misalkan kita punya satu filosofi bisa misalnya itu B-nya believe in a higher purpose dan selanjutnya. Ini kan hanya sebuah filosofi dan satu culture perusahaan yang harusnya bisa dieksekusi. Nah, si Gallup Organization itu dengan tadi ya di awal bahwa si buku ini dibuat itu atas dasar hasil wawancara terhadap 80.000 manajer di lebih dari 400 perusahaan gitu, dengan 12 pertanyaan. Jadi ada 12 pertanyaan yang menjadi fokus si Gallup Organization itu untuk menjembatani satu filosofi itu bisa dieksekusi begitu kan. Boleh di next. Nah, di 12 pertanyaan tadi itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi 4 tahapan gitu kan. Yang tahap pertama itu adalah kebutuhan dasar terhadap terhadap organisasi atau terhadap individu gitu kan. Nomor 2 itu si kontribusi si individu ini terhadap organisasi gitu kan. Terus tahap 3 ini lingkungan kerja, bagaimana nih si lingkungan kerja, kerjasamanya bagaimana, komunikasinya kayak gimana gitu kan. Tahap keempat ini adalah growth atau pertumbuhan.
Nanti akan dijelaskan tahapan-tahapan ini satu-satu. Coba next dulu. Nah, ini dia. Nah, di tahap pertama ini adalah kebutuhan dasar. Pertanyaan tadi kan ada 12 pertanyaan. Nah, si tahapan pertama ini ada dua pertanyaan penting. Pertanyaannya itu adalah, apakah kamu tahu apa yang diharapkan perusahaan terhadap kamu, contohnya begitu ya. Ini secara aktual sempat saya lakukan ke tim implementasi di Bandung. Ini yang sekarang saya lokasinya sekarang ada di lokasi site implementasi gitu. Jadi yang pertama itu adalah pertanyaannya itu di dalam tahap kebutuhan dasar itu adalah, apakah kamu tahu persis apa yang diharapkan perusahaan terhadap kamu? Jadi maksudnya itu di sini adalah tentang kejelasan tugas gitu lah. Kamu tahu nggak sih gitu? Kamu tuh di sini tuh mau jadi apa dan apa yang harusnya kamu lakukan di sini? Nah, ini satu pertanyaan dari 12 key 12 ya, question 12 atau pertanyaan 12 Gallup question 12 Gallup, pertanyaan Gallup gitu kan. Nomor satunya itu adalah masalah kejelasan tugas. Nah, itu sempat saya lakukan sempat saya tanyakan ke tim Waspang waktu itu. Waspang tahu nggak sih tugas work start confirmation letter itu untuk apa? Wah, ternyata Waspang itu nggak tahu. Jadi bayangkan bahwa seorang yang memiliki tanggung jawab di situ, dia bertugas untuk memintakan tanda tangan WSCL ke Waspangnya YWFC misalnya. Tapi dia nggak tahu apa yang diharapkan dari permintaan tanda tangan itu. Dia nggak tahu bahwa WSCL itu jadi salah satu alat agar kita bisa nagih DP. Nah, pemahaman mendasar itu secara kebutuhan dasarnya si orang itu nggak tahu gitu loh. Nah, itu kan satu problem buat kita. Jadi kejelasan tugasnya dia atas adanya dia di tempat kerja ini itu tuh nggak jelas gitu. Nah, yang dua ini adalah fasilitas atau tools. Pertanyaannya adalah, kamu punya nggak alat kerja ini? Kamu punya nggak alat tools untuk melakukan pekerjaan ini? Misalkan contoh teman-teman marketing itu disuruh ngedesain, misalkan contohnya teman-teman di desain grafis marketing gitu ya, di BizDev dimintakan untuk mendesain kompro misalkan contohnya gitu kan. Ada nggak toolsnya agar kompronya menjadi menarik? Agar kompronya, kalau misalkan cuma pakai Microsoft PowerPoint, saya yakin nggak menarik. Kalau skillnya nggak hebat-hebat banget nge-handle Microsoft PowerPoint. Tapi misalkan kita tools kasih tools, contohnya ini mungkin presentasi saya, kasih notebook LM yang pro misalkan begitu, atau kasih Canva yang pro dan lain-lain. Nah, mereka itu terhadap fasilitas terpenuhi apa enggak, intinya begitu kan. Nah, secara kebutuhan dasar si orang-orang ini si karyawan ini di dalam organisasi ini atau di dalam perusahaan ini sudah terpenuhi dulu nih kebutuhan dasarnya. Mereka mengetahui gejala, mereka memiliki tools, alat, perlengkapan untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, next. Di tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah dukungan dari manajemen, support sering banget saya dengar, tolong dong supportnya gitu kan. Nah, di dalam tahap 2 ini ada 4 pertanyaan. Yang pertanyaan lanjut ya, nomor 3 berarti 1, 2 yang tadi di tahap pertama. Pertanyaan ketiga ini adalah pertanyaannya adalah tentang kesesuaian talentnya dia atau dengan tentang kesesuaian skillnya dia ini, bisa nggak dia skillnya dia, talentnya dia ini untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu lah, terhadap kesesuaian gitu. Jadi terhadap kesesuaian terhadap pekerjaan tersebut gitu kan. Di tempat kerja apakah kamu memiliki kesempatan yang kamu kuasai
Contoh kalau misalkan orang akuntansi tadi yang masalah detail-detail gitu ya, malah diposisikan di account management misalkan gitu ya, yang harusnya cair, fleksibel, atau di sales marketing gitu. Orang-orang yang punya kedetail ini kan biasanya rigid ya, kaku gitu. Itu dia pengen semuanya tuh tepat begitu, tidak ada toleransi terhadap ketidaksesuaian begitu gitu. Nah, itu harus dipastikan dulu bahwa si dukungan tahap 2 ini, dukungan dari manajemen ini sudah sesuai, bisa menyesuaikan seorang ini tuh dengan skill dan talenta yang tepat di tempat yang tepat. Terus pertanyaan yang nomor 4 itu tuh ditanyakan terkait dengan apresiasi. Apresiasi ini kan bisa dalam bentuk uang, material, atau dalam bentuk non material bisa kan gitu ya. Kalau di sini kan pertanyaannya, dalam 7 hari terakhir kamu menerima penghargaan atau pujian nggak, misalkan dari atasan kamu setelah kamu berhasil achieve misalkan. Nah, pertanyaan itu dilontarkan. Ini kaitannya dengan apresiasi. Terus terhadap kontribusi manajemen yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Ini terkait dengan, kalau pertanyaan kan apakah atasan kamu atau lingkungan yang di tempat kerja kamu tuh peduli. Dari ini tuh pertanyaan nomor 5 itu terkait dengan kepedulian terhadap pekerjaan atau bahkan kepedulian terhadap personal. Ini kalau ini saya sudah sering lihat gitu. Saya misalkan lihat lagi lemes, kenapa sih misalnya ada masalah apa sih, itu lingkungan, atasan. Nah, itu perlu juga dilakukan gitu. Kadang ngelihat temen yang nggak semangat kerjanya itu dirangkul oleh teman-temannya atau oleh atasannya atau bahkan oleh manajemen, diberikan yaudah cuti dulu deh misalkan gitu ya. Itu kan bentuk kepedulian ya. Kamu istirahat dulu, ambil cuti deh 3 hari, liburan dulu sana biar nggak terlalu kumat. Nah, itu perlu juga dilakukan. Nah, pertanyaan nomor 6 itu adalah terkait dengan perkembangan secara individu di dalam tempat kerja itu. Bahwa orang itu kan juga perlu berkembang, nggak mau tuh orang-orang itu stagnan di situ terus gitu kan. Udah sampai 20 tahun, 30 tahun kerjanya di situ terus nggak ada perkembangan. Nah, ini tuh juga perlu diperhatikan, dukungan oleh manajemen, ada nggak career path misalkan di perusahaan ini gitu. Saya itu jadi bisa berkembang dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, saya bisa berkembang dari posisi yang sekarang sampai ke level apa. Oke, next ke tahap selanjutnya. Tahap 3 ini adalah kayak sense of belonging gitu kan ya. Ini saya tuh bagian dari organisasi ini nggak sih? Saya tuh bagian dari perusahaan ini enggak sih gitu kan. Pertanyaan selanjutnya di nomor 7 ini, ada ruang nggak buat, kalau kan pertanyaannya di tempat kerja apakah pendapat kamu itu dihargai atau enggak? Dalam artian ada ruang untuk berbicara enggak sih di lingkungan ini, di organisasi ini? Saya dikasih satu wadah untuk menyampaikan aspirasi enggak sih? Kan seharusnya ada nomor whistleblowing di Bima Sakti kan setelah ini kan ada ya. Nah, itu tuh mengajak bahwa untuk si karyawan ini atau orang yang ada di dalam organisasi ini merasa juga diajakin gitu loh. Jadi muncul rasa memiliki. Terus yang nomor 8 ini terkait visi misi si organisasi atau visi misi si perusahaan itu mendukung nggak terhadap saya secara individu misalkan itu di dalam organisasi ini, atau cocok nggak secara individu sehingga saya itu bisa memberikan satu kontribusi gitu. Jadi si visi misi perusahaannya itu bisa membuat orang yang ada di dalamnya itu merasa penting gitu. Saya bisa nih believe in higher purpose misalnya itu. Oh, saya ini orangnya yang punya jiwa sosialnya yang tinggi nih gitu. Kalau saya mengerjakan sesuatu pasti ada impact lain yang lebih tinggi gitu kan. Wah, saya maulah misalkan kerja di perusahaan ini. Ini saya itu bisa ngasih kontribusi nih. Nah, kayak gitu. Untuk terkait dengan
misi-misi perusahaan gitu, visi misi perusahaan. Harus cocok dengan orang yang ada di dalamnya sehingga orang itu merasa penting. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan atau tim atau rekan-rekan kerja yang sama-sama punya komitmen yang tinggi, yang sama-sama punya semangat yang sama gitu kan, dengan goal atau tujuan bahwa pekerjaan itu di dalam divisi saya, dalam organisasi saya, di dalam perusahaan saya itu harus menghasilkan output kualitas pekerjaan yang berkualitas gitu. Jadi ini tuh adalah kualitas dari tim atau rekan-rekan kerja gitu. Dia komitmen nggak gitu? Karena saya tuh pengennya hasil pekerjaan saya itu berkualitas. Kan saya sempat dengar tuh, saya punya kepentingan harus submit ABD misalkan gitu. Ini ada Waspang yang di sini. Beda. Saya berkomitmen, seorang SND punya komitmen bahwa saya harus submit ABD H plus berapa setelah rekti misalnya itu. Ternyata Waspangnya itu malah leha-leha gitu. Redline belum jadi, Opnam belum jadi. Nah ini juga mempengaruhi si perusahaan ini, orang-orang yang di dalamnya itu tidak bukan nyaman bahasanya, tidak merasa penting akhirnya begitu. Oh capek sendiri nih saya kerja. Kok bisa-bisanya sih ada orang ini di tempat ini? Nah, kayak gitu-gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 10 itu masih di dalam tahap 3 ini. Ini itu adalah terkait dengan pertemanan. Kalau tadi itu rekan kerja terhadap pekerjaan, kalau ini tuh terhadap pertemanan. Saya diam di organisasi ini, saya punya temen nggak ya? Malah dikucilin. Nggak cocok si itu mah misalnya. Nah itu juga akan mempengaruhi si kualitas pekerja, kualitas karyawan, kualitas seseorang di dalam organisasi. Nggak merasa penting di dalam ini. Kok saya nggak ditemenin ya, apa ya salah saya ya misalkan gitu. Nah itu ini tahap 3. Jadi bagaimana caranya si tim ini merasa diterima, merasa penting, atau akhirnya setelah dia merasa penting, dia merasa diterima, maka dia akan muncul rasa memiliki perusahaan, gitu. Sense of belonging terhadap organisasi atau terhadap perusahaan. Oke, next di tahap terakhir nomor 4, ini adalah growth. Berarti kita bicara tentang pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu kalau di dalam gambar kan ada di puncaknya, the peak, ujungnya gitu. Nah, pertanyaan nomor 11 ini kan kalau di sini ditanyakan, dalam 6 bulan terakhir apakah ada seorang di tempat kerja yang ngobrolin tentang gimana ya kita ke depannya, saya pengen ini lebih dari ini misalnya, tentang growth gitu ya. Ada growth mindset. Ditanyakanlah, ada nggak nih dalam akhir-akhir ini lingkungan kamu, atasan kamu, atau siapa yang ngebahas tentang growth gitu, terhadap growth mindset. Kamu tuh diajak untuk berpikir, yuk kalau mau maju begini gitu loh. Ada nggak di lingkungan kamu yang sempat ngebahas itu? Nah itu pertanyaan nomor 9. Terus pertanyaan nomor 12 atau yang terakhir ini adalah kalau di sini contohnya, pada tahun lalu apakah kamu memiliki kesempatan konkret di tempat kerja untuk belajar dan bertumbuh? Contohnya begini, ada nggak sih job opening misalkan contohnya gitu ya, untuk posisi-posisi yang levelnya di atas gitu. Job opening untuk staff misalkan, untuk RPM contohnya begitu. Ada nggak kesempatan-kesempatan itu? Jadi kita tuh ikut tumbuh, perusahaannya ikut tumbuh, kitanya ikut tumbuh. Ada nggak pada dalam tahun ini tuh, ada nggak kesempatan-kesempatan kamu untuk belajar lebih gitu? Nah ini adalah 12 pertanyaan yang dilakukan oleh Gallup Organization yang tadi untuk membangun satu organisasi, satu karyawan yang diisi di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar sesuai. Jadi kasarnya begini, dari kita kembali ke halaman pertama, langgar semua aturan. Bahasa kotor itu bullshit lah aturan. Kalau orang-orangnya sudah diisi dengan orang-orang yang seperti ini.
ngapain sih pakai SOP gitu. Nah, begitu maksudnya. Jadi seolah provokatif gitu ya, langgar semua aturan. Kalau orang-orang yang sudah terfilter seperti ini, sudah di dalam organisasi ini isinya adalah orang-orang yang sehat, yang suportif, yang orang-orang merasa penting terhadap organisasi, orang-orang yang punya semangat bahwa kita akan tumbuh bersama, sudah nih. Aturan-aturan yang dibuat itu udah tutup mata lah gitu kasarnya. Oke, masih ada nggak ya? Udah lupa. Next. Oke. Nah ini yang tadi saya sampaikan sebetulnya. Jadi si The Great Manager ini tuh dia nge-break satu aturan yang konvensional, tapi ngebangun ekosistem. Jadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang di dalamnya, ekosistem yang di dalamnya ini, ya sudah benar-benar orang-orang yang dimanusiakan, orang-orang yang dihargai, orang-orang yang merasa penting, orang-orang yang mau juga berkarya gitu kan, memiliki tujuan karya yang berkualitas. Jadi si The Great Manager ini udah lagi nggak perlu pola pikir atau filosofi atau aturan konvensional, sebetulnya begitu yang tadi saya sampaikan. Oke, next. Nah ini diajak untuk mulai setelah ini kita ngebangun tim yang punya kinerja tinggi katanya begitu. Nah ini closing statement seharusnya. Ada lagi? Habis ya? Habis kan? Oke, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan. Mangga selanjutnya dilanjut ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Kang Rizky. Cukup sangat menarik untuk materinya. Khususnya untuk POD banyak banget hal yang jadi masukan ya Kang ya. Apalagi 12 pertanyaan itu mungkin akan saya coba implementasiin untuk ditanyakan ke semua rekan-rekan Bima Sakti. Kayak lanjut ke sesi berikutnya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menyampaikan atau menambahkan atau bahkan bertanya, boleh langsung open mic saja. Ayo, tanya dong. Oh iya lupa, ini tuh buku yang di awal kan aku pinjam nih dari Pak Adi. Nah buku ini tuh yang sebetulnya menjadi awal saya memahami Bima Sakti saat itu, atau mungkin lebih mudahnya saya memahami Pak Adi sebetulnya. Buku ini tuh sempat ada beberapa, jadi Rizky yang dulu mungkin punya experience di tempat kerja yang sebelumnya dan lain-lain gitu kan, masuk ke Bima Sakti, ada banyak banget perbedaan cara kerja di Bima Sakti ini kan. Nah salah satunya setelah paling nggak berapa persen saya baca buku ini di beberapa poin doang. Ini salah satu cara buku yang membuat saya tuh memahami Bima Sakti. Ayo Didit. Tempat Aris tuh angkat tangan tuh. Aris. Ini Aris. saya Kang mau tanya pakai HP-nya Kang Aris karena udah satu tempat. Siap. Ten. Izin Kang, tadi kan sempat dijelasin terkait menyinggung terkait mencipta setiap karyawan itu memiliki bakat alami yang berbeda mungkin ya. Karena tadi aku juga sempat baca-baca sedikit terkait rangkuman bukunya. Jadi setiap karyawan itu tidak bisa diperlakukan dengan hal yang sama. Artinya kan ada beberapa keunikan di setiap karyawan gitu ya. Nah, dalam buku ini kan tadi dijelasin terkait kelemahan gitu ya. Nah, aku mau tanya Kang, mungkin berdasarkan buku ini aja, kenapa sih fokus pada kekuatan itu jauh lebih efektif dibandingkan
eh, memperbaiki si kelemahannya gitu kan. Tadi aku agak sedikit kurang menangkap salah satunya mungkin ya. Itu sih tadi kenapa dalam buku ini tuh kenapa fokus pada kekuatan itu jauh lebih efektif daripada memperbaiki kelemahan. Itu aja mungkin Kang. Terima kasih. Siap. Ini salah satu The Great Manager berarti ini TR nih. Oke, saya langsung respon aja ya Mel ya, biar nggak lupa nih. Boleh silakan. Nah, kenapa sih kita tuh fokus ke kekuatan seseorang daripada kita ngurusin ke kelemahan seseorang kan gitu kan? Nah, seperti yang tadi disampaikan, kan ada dua bagian tuh yang tadi gambar pohonnya. Ada yang skills, ada yang talent, misalkan gitu kan. Nah, kalau kita fokus terhadap kekuatan seseorang, terhadap talenta seseorang, maka orang itu akan kerjanya ridho, ikhlas gitu loh. Karena yang ada di bagian atas itu skill itu bisa dilatih sebetulnya. Cuma orang ini mau nggak dilatih, intinya begitu loh. Ridho nggak, ikhlas nggak. Nah makanya talent atau kekuatan seseorang terhadap talentanya atau orang itu kuat di bidang apa dan orang itu ditempatkan di posisi yang tepat sehingga dia bisa merasa penting terhadap pekerjaannya dia, maka dia akan bekerja ikhlas, bekerja ridho, nggak akan ada lagi itu mah kerjaannya sih itulah, udah saya mah bagian ini aja gitu. Nah kenapa kita fokusnya jangan ke kekurangan? Kalau kekurangan kita fokus mengkoreksi ya. Kenapa nggak kita maksimalkan orang ini? Tadi contohnya misalkan punya empati yang tinggi, punya rasa jiwa sosial yang tinggi, gitu kan? Yuk kita tempatkan di sales misalkan, atau kita tempatkan di account management misalkan, gitu kan ya? Karena kekuatannya dia di situ tuh, sehingga saat dia ditempatkan di situ dan dia bekerja di posisi yang tepat, dia ridho gitu. Udah ini mah jiwanya saya, gitu loh. Tapi kalau misalkan positioningnya tidak tepat dan kita paksakan terus dia, kita koreksi terus, kamu tuh kalau ngobrol sama orang tuh nggak kayak gini. Padahal orangnya nggak bisa ngomong gitu. Padahal orangnya nggak bisa introvert begitu loh, bukan ekstrovert gitu. Introvert orangnya dipaksakan terus maju ke depan, ya pasti dia nggak harus ada effort lebih gitu. Nah si perusahaan, si organisasi memaksakan terus dia situ, dikoreksi, dikasih training lagi, dikasih pemahaman, dikasih apa, ya mungkin berapa persen yang akan terserap dan butuh waktu juga untuk membentuk si karakter orang ini. Ada satu statement penting di dalam buku ini. Tadi nggak ada di slide kalau nggak salah ya, saya lupa deh Kak, nggak ada di slide bahwa saya harus cari lagi deh, lupa kata-kata bagus kata-katanya. Cuma intinya itu adalah bahwa orang itu nggak akan berubah banyak kok gitu. Jadi mau segimana kita ngasih training, orang itu nggak akan berubah banyak begitu, berapa persen doang. Itu sih En. Semoga bisa menjawab. Sip. Oke siap. Makasih banyak Kang. Udah cukup terjawab ya? banyak menjawab. Terima Aku kasih boleh Kang. nambahin nggak? Boleh Pak. Oke. Sebenarnya kan ini tuh bagian dari riset kepada manusia sebenarnya. Jadi secara psikologi itu orang tuh akan sulit sekali sebenarnya Hilang suaranya? merubah kelemahan menjadi. Jadi kalau kita bilang kelemahan itu kan berarti di bawah rata-rata ya. Jadi dengan segala effort yang besar itu hasilnya akan menjadi rata-rata saja. Kalau sudah menjadi rata-rata kan dia bukan sesuatu yang baik, karena sesuatu yang baik itu adalah yang harus di atas rata-rata. Itu poin pertama. Betul tadi ada poin bahwa kalau kita mau merubah pun effortnya akan terasa besar sekali, sehingga energi, waktu dan usaha kita tuh jadinya sayang kalau kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang dengan teori 80-20, 80 usaha hasilnya cuma 20%. Kenapa nggak ngerjain 20%, hasilnya 80%? Yang kedua, seperti teori yang kita selalu bicara tentang industrial fase itu ya di manusia itu, kalau kita mengerjakan sesuatu yang menjadi kelemahan kita, lagi memperbaiki diri nih gitu ya, itu tuh secara psikologi ke kitanya jadi stressful, karena setiap kali ngerjain belum bisa.
membutuhkan sebuah mental yang begitu luar biasa sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu gagal terus atau salah terus atau hasilnya nggak terlalu bagus gitu. Nah kalau terus-menerus dalam posisi itu nanti lama-lama ya kepercayaan dirinya turun begitu ya. Dan resistansinya akan muncul untuk ketika dikasih tugas itu bisa jadi menghindar, bisa jadi bilang iya tapi nggak dikerjain. Nah jadinya begitu. Yang ketiga sebenarnya kalau kita fokus pada kekuatan, maka hampir bisa dipastikan kita itu tadi akan, kalau bahasanya Rizky Ridho gitu ya, kalau bahasa aku akan fokus banget. Orang tuh kalau dia mengerjakan sesuatu yang dia paling kuasai, itu akan menyenangkan dan ya dia akan fokus sekali mengerjakan itu dan hasilnya bisa menjadi luar biasa banget. Yang keempat, kita harus percaya bahwa dalam satu tim itu tidak boleh terjadi homonikitas gitu, nggak boleh sama orang tuh. Kalau sama semua ya mungkin kembali kita sekolah dulu gitu ya. Mungkin salah satu yang membuat kita juga terbentuk seperti ini itu karena memang di sekolah kan kita diminta homogen. Semua harus bisa matematika, semua harus pinter ini, semua harus bisa A, semua harus, jadi dibikin generasi apa ya istilahnya tuh ya sama lah begitu orang tuh gitu. Padahal setiap orang lahir dengan muka yang berbeda, badan yang berbeda, sifat yang berbeda, dan tentu saja kemampuan yang beda-beda. Sehingga kalau kita memahami konsep itu, maka bekerja itu kan tidak mungkin sendiri, perusahaan tidak mungkin berjalan sendiri, sebuah organisasi tidak bisa berjalan sendiri, tapi berjalan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Jadi kalau konsepnya kita sudah tahu bahwa ini harus berbeda-beda, tapi kita malah mengerjakan sesuatu yang kamu harus sama dengan si A, kan nggak bisa gitu. Contohnya tuh adalah satu buku namanya apa, aku lupa namanya tuh ya, warnanya merah kalau nggak salah. Jadi ada seorang manajer hotel itu dia punya tim gitu ya. Di timnya tuh aneh gitu. Misalnya ada satu orang itu yang tukang bersih-bersih kamar gitu ya. Orangnya nggak pinter, terus ada banyak kelemahan lah. Tapi bosnya tuh melihat satu hal yang begitu hebat di dia itu adalah begini. Dia setiap kali masuk ke dalam kamar pada saat mau ngebersihin itu dia berbaring di kasurnya dia. Terus dia ngelihat ke langit-langit di atas gitu ya. Jadi dia selalu memposisikan diri dia, kalau saya jadi tamu tuh apa sih yang pengen saya lihat bagus dan segala macam. Itu kekuatan yang orang lain tidak bisa tahu dan tidak bisa kerjakan mungkin ya. Jadi dia membuat si kamar itu bersih, ada kejutan-kejutan kecil begitu ya. Ada kotoran-kotoran yang sedikit dibersihkan. Nah itu satu kekuatan yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang lain remeh begitu. Tapi justru kalau dia punya tim yang fokus di sini lemah di mana, terus dia mix menjadi satu tim yang bagus, ya justru itu yang akan menjadi luar biasa, Pak. Mungkin ada juga cerita kayak kalau kita nonton film tuh kan ada ya, ketika seseorang tuh membentuk tim gitu ya. Timnya kan aneh semua gitu ya, yang satu apa kekurangannya gitu ya. Tapi dia selalu mengambil poinnya apa gitu ya. Oh si ini jagonya ini, si ini jagonya ini, si ini jagonya ini. Dan dia membebaskan bahwa orang itu punya kelemahan di bidang-bidang yang lain. Tuh. Itu aja sih tambahan dari aku ya. Thank you. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin selanjutnya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari rekan-rekan yang lain? Dari Kang Noh mungkin? Pak, ada Pak Wahyu. Mas Gatot. Mana tadi ada Mas Gatot? Mas Gatot nih rajin nih ikut acara tapi jarang ngomong. Silakan Mas Gatot. Masih nyimak aja Pak. Opo kayak gitu. Say hi dari Malang. Wildan.
Ayo Dit. Ayo belajar bersuara, belajar menyampaikan pendapat, belajar. Bertanya apa kek gitu. Baik loh. Dari Mbak Meli mungkin atau Kang Fatul, Kang Wahyu. Wahyu kayaknya udah keluar. Oh ada, masih ada. Nggak ada Pak. Jangan yang itu aja. Udah bosen orang yang sering ngomong, yang belum pernah. Udah jam berapa sekarang? Udah jam 11. Jam 11. Oke, lanjut. Atau mungkin sebelumnya Pak Muci ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita tutup sharing hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pendengar nggak? Pak dengar Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sharingnya, sangat bagus sekali. Dari saya juga jadi ikut belajar lagi, reminder lagi, karena memang kita harus terus belajar ya, intinya kan itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky pada dasarnya sudah sangat bagus. Saya ingin sampaikan beberapa hal sedikit ya, mohon izin, bahwa salah satunya SOP itu kita bikin bukan untuk menjadi kendala, kan gitu ya, tapi untuk menjadi guidance utama kita bahwa itu yang harus kita lakukan, bagaimana rambu-rambunya. Namun bukan berarti bahwa rambu-rambu itu tidak harus diikuti terus gitu. Itulah kenapa ada para leader, kenapa ada direktur, kenapa ada manajer, sehingga apabila rambu-rambu itu dirasa perlu dilanggar, maka kita bisa naikkan masalahnya ke atasan kita, bahwa misal contoh sederhana adalah lampu lalu lintas misalnya seharusnya merah berhenti, tapi ada polisi yang menyuruh meskipun lampu merah tetap jalan, kan gitu. Nah, polisi-polisi ini adalah para atasan kita, manajer kita, direktur kita, sehingga meskipun merah kita disuruh jalan, ya maka kita akan jalan. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin itu aja dari saya. Atur nuhun semuanya. Kami turut mendoakan dari Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan Bima Sakti berkah, makin maju, kita semua menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Amin. Itu saja dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Muci. Waalaikumsalam. Minggu depan berarti ke head ya Pak ya? Kamal. Kamal mohon disiapkan buku untuk sharing di minggu depan ya. Baik, karena sudah jam 11 saya tutup saja untuk book sharing hari ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sesi book sharing hari ini. Terima kasih juga secara khusus kepada Kang Rizky atas insight dan pembahasan menarik dari buku First Break All the Rules karya Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan sudut pandang baru dan menjadi hal positif yang dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun pengembangan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila selama kita berlangsung adanya kekurangan baik dalam penyampaian maupun teknis. Sampai bertemu lagi di sharing selanjutnya. Akhir kata terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya.